Halo teman-teman, welcome back to my channel Pak Guru Official. Terima kasih sudah singgah di channel saya. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas jadwal resmi pelaksanaan CPNS untuk tahun 2021 dan jadwal untuk P3K ya untuk tahun 2021. Teman-teman, di sini kita akan melihat sesuai dengan rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021 di pemerintah daerah oleh Bapak Katmoko Ari selaku PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur ya. Nah, jadi ini teman-teman resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, mulai dari pendahuluan, kemudian progres penetapan, jadwal kegiatan, kemudian persiapan, yang kelima adalah ketentuan, yang keenam tata cara untuk penetapan kebutuhan dan diskusi teman-teman ya. Jadi kita akan lihat pendahuluan, saya pikir ini tidak terlalu esensial untuk kita bicarakan pada saat ini. Yang paling penting adalah kita akan melihat untuk jadwal resmi kapan nanti pelaksanaan CPNS dan P3K akan dimulai teman-teman ya. Jadi di sini hanya bisa kita lihat mekanisme pengadaan ASN-nya bagaimana. Nah, kemudian di sini ada siklus perencanaan dan pengadaan ASN ya. Saya pikir ini tidak terlalu penting sekali untuk kita bicarakan, tapi nanti yang paling penting adalah kapan nanti. Nah teman-teman, ini dia ya. Jadi teman-teman, bagian ketiga ini yang akan kita bahas ya pada kesempatan ini, yaitu jadwal kegiatan. Nah ini teman-teman bagian ketiga. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah jadwal resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi teman-teman ya. Jadi bukan hoax dan bukan diambil dari sumber yang tidak terpercaya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini, yang pertama adalah pengumuman seleksi akan dimulai tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021 teman-teman ya. Jadi dicatat ya. Yang kedua, pendaftaran seleksi. Jadi nanti pendaftaran seleksi akan dimulai tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021 ya. Yang bagian yang ketiga teman-teman, seleksi administrasi dan pengumuman hasil ya, mulai dari 1 Juni sampai dengan 30 Juni ya. Kemudian nanti ada masa sanggah, yaitu dilakukan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021 teman-teman ya. Nah kemudian yang kelima, nanti pelaksanaan SKD CPNS. SKD itu teman-teman nanti itu seleksi kompetensi dasar ya. Seleksi kompetensi dasar meliputi nanti tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes kepribadian ya. Nah kemudian nanti itu dimulai Juli sampai dengan September 2021 ya teman-teman. Tanggalnya belum ditentukan, tapi yang pasti nanti rentang waktu Juli sampai dengan September SKD akan dilakukan ya. Nah kemudian setelah itu teman-teman, seleksi kompetensi untuk P3K non guru ya. Nah itu akan dilakukan setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Jadi nanti SKD CPNS dulu dilakukan, setelah itu baru nanti untuk seleksi kompetensi P3K untuk non keguruan teman-teman ya. Dan nanti akan dilakukan dengan cap PKN. Nah yang ketujuh teman-teman, nanti untuk jadwal seleksi kompetensi P3K guru teman-teman ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini dilakukan dengan 3 tahap, 3 tes ya teman-teman. Tes pertama nanti itu tanggalnya tidak ditentukan ya teman-teman ya, tapi Agustus 2021. Kemudian tes yang kedua Oktober 2021. Tes yang ketiga Desember 2021. Nah teman-teman, dalam video saya sebelumnya sebenarnya saya sudah jelaskan kenapa dilakukan sebanyak 3 tes ya. Jadi nanti teman-teman untuk P3K guru nanti diberikan kesempatan untuk ujian sebanyak 3 kali teman-teman. Jadi misalnya di tes pertama tidak lulus ya, maka bisa mencoba untuk tes yang kedua dan
tidak lulus juga, maka bisa mencoba untuk pos yang ketiga teman-teman. Jadi peluang kita sangat besar sekali teman-teman ya. Nah, kemudian nanti pelaksanaan SKB CPNS ya, itu September sampai dengan Oktober. SKB teman-teman seleksi kompetensi bidang September sampai dengan Oktober 2021. Kemudian nanti pengumuman akhir dan masa sangka itu November 2021. Teman-teman, yang terakhir adalah penetapan NIP CPNS dan nomor induk untuk P3K teman-teman. Itu Desember 2021. Mudah-mudahan jadwal yang sudah diumumkan ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan ya teman-teman, dan nanti semuanya bisa mendapatkan NIP ya, untuk pejuang-pejuang NIP yang saat ini sedang berjuang, bahkan nanti untuk nomor induk untuk teman-teman yang ikut di program P3K ya. Jadi teman-teman, jadwalnya jangan sampai lupa ya, jadi nanti dicatat. Nah, kemudian teman-teman ya, sebagai tambahan perlu juga nanti di sini saya sampaikan untuk syarat-syarat umum yang harus diikuti ya. Nah, ini teman-teman ketentuan umum ya, ketentuan umum CPNS nanti di sini ada ya teman-teman, bisa kita baca. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar ya teman-teman. Jadi berbeda ya dengan P3K ya. Kalau P3K itu bisa sampai umur 59 tahun, 1 tahun sebelum mau pensiun itu bisa melamar di P3K ya, terutama untuk perempuan. Nah, yang kedua, jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran, terkhusus untuk ini ya teman-teman, dokter dan dokter gigi, kemudian dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan rekayasa dengan kualifikasi pendidikan strata 3 teman-teman, atau dokter ya. Nah, kemudian yang ketiga nanti, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih ya. Kemudian yang keempat, pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS teman-teman ya, bahkan sebagai prajurit TNI atau sebagai anggota polisian ya, atau bahkan sebagai pegawai swasta teman-teman. Yang kelima, pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau keanggotaan kepolisian negara Republik Indonesia. Yang keenam, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Nah, kemudian yang ke-8 teman-teman, pelamar harus sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang ke-9, pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah ya teman-teman. Yang ke-10, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Nah, semua ketentuan umum ini teman-teman itu hampir sama juga dengan yang pernah saya ikuti pada tahun 2019 ya teman-teman, jadi tidak jauh berbeda. Nah, yang perlu lagi kita lihat di sini teman-teman itu nanti untuk syarat-syarat umum ya untuk P3K teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini ketentuan umum P3K ini teman-teman bisa lihat ya, kita baca sendiri, hampir sama juga mungkin dengan yang di atas, hanya perbedaannya nanti di sini teman-teman. Nah, ini persyaratan minimal 3 tahun harus punya pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar ya. Jadi nanti dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh, nah ini ada ketentuannya teman-teman ya, bisa kita baca di sini. Nah, kemudian nanti teman-teman untuk tes kompetensinya teman-teman di sini sudah dibuat ya, muatan apa yang perlu diujikan nanti. Ada kompetensi teknis ya, kemudian kompetensi manajerial ya. Ini kompetensi manajerial ini kan tentang kepemimpinan kita ya. Kemudian kompetensi sosio-kultural ini nanti berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan kita gitu ya. Nah, kemudian kompetensi teknis ini misalnya kalau untuk keguruan nanti mencakup tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional teman-teman ya. Nah, jumlah soal sudah ada, kemudian waktu pelaksanaannya sudah ada, kemudian tipe soal juga ada, dan dilakukan nanti secara passing grade teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman kita akan lihat
Nah, ini teman-teman ya, ketentuan PPK untuk guru ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya juga dalam video saya sudah sampaikan yang berhak untuk daftar seleksi P3K ini teman-teman adalah honorer ya THK 2 sesuai database THK 2 yang ada di PKN teman-teman ya. Kemudian yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud teman-teman ya. Jadi harus memang terdaftar di Dapodik ya. Namun yang ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta tetapi juga harus terdaftar di Dapodik ya. Kemudian nanti yang keempat, harus lulusan pendidikan profesi guru begitu ya. Jadi kalaupun misalnya bukan lulusan pendidikan guru, pendidikan profesi guru, tapi misalnya sudah pernah mengajar dan sudah berasal dari pendidikan atau non pendidikan dan terdaftar di Dapodik, itu juga berhak teman-teman ya gitu. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan nanti di akhir channel ini teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman.